Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladatul Aslamia. Saya dari kelas MN23C, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Pak Hairudin Sidik Patoni, SEMM. Pengertian investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi dalam prakteknya yang meliputi pengeluaran-pengeluaran dibagi menjadi dua, yaitu pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya, untuk mendirikan berbagai jenis perusahaan yang tercakup dalam investasi barang dan modal, capital good, dan bangunan, construction, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan bahan-bahan yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Penentu-penentu tingkat investasi. Penanaman modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, maka di dalam melakukan investasi agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka perlu diperhatikan faktor-faktor. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Investasi, keuntungan, dan suku bunga. Investasi tidak terlepas dari ramalan akan masa depan. Maka ramalan masa depan memberikan, yang pertama, akan memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang memiliki prospek yang baik untuk dilaksanakan. Yang kedua, besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Bagi orang yang memiliki uang, maka dia memiliki pilihan-pilihan, meminjamkan atau menabungkan uang tersebut menggunakannya untuk investasi. Kriteria investasi. A. Payback period. Payback period atau periode pulang pokok adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jadi, dalam hal mengartikan PP ini harus dilihat kriteria dikarenakan ada investasi yang memberikan keuntungan setelah jangka panjang. Contoh kelapa sawit. B. Benefit atau cost ratio. Benefit atau cost ratio mengukur mana yang lebih besar antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Maka dari itu, biaya yang dikeluarkan dinotasikan dengan C atau cost, output yang dihasilkan dinotasikan dengan B atau benefit. Jika nilai benefit atau cost sama dengan 1, maka B sama dengan C, output yang dihasilkan sama dengan biaya. C. Net present value. Metode ini memperhatikan nilai waktu dari uang dengan cara mendiskontokan perhitungan, maka kita memperoleh selisih dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Untuk selisih tersebut dinamakan NPV. Suatu proposal diterima jika NPV lebih besar daripada 0, sebab nilai sekarang dari penerimaan total lebih besar daripada nilai sekarang dari biaya total. D. Internal rate of return. Internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0. Jika pada saat NPV sama dengan 0, nilai internal rate of return sama dengan 12%, maka tingkat pengembalian investasi adalah 12%. Keputusan menerima atau menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan internal rate of return dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat investasi. A. Tingkat pengembalian yang diharapkan. Untuk menentukan tingkat pengembalian sangat dipengaruhi oleh yang pertama, kondisi internal perusahaan. Yang kedua, kondisi eksternal perusahaan. B. Biaya investasi. Yang menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman, prosedur investasi yang berbelit-belit. C. Marginal efficiency of capital atau MEC.
tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment. MIC adalah tingkat pengembalian yang diharapkan accepted rate of return dari setiap tambahan barang modal. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata dan slide PowerPoint di video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.